sebelumnya kita sapa dulu Ibu Ima. Gimana Ibu Ima, sudah siap untuk bercerita? Masih di mute, Bu. Nah, ya, sahabat luar biasa, Oke, Bu Ima akan bercerita tentang uh, bagaimana perjuangan memiliki anak yang luar biasa, anak hebat ya Bu ya, yang memang harus diperlakukan secara luar biasa juga. Hebat ibu-ibu yang mendapatkan amanah ini. Mangga Ibu, langsung saja. terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera buat sahabat luar biasa seluruh Nusantara ya ini. Saya perkenalkan diri dulu. Nama Siti Zaimah adalah bunda dari Adrian. Itu sekarang usia 17 tahun, remaja dengan autism. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu nih sama P4 TK, TK dan PLB Kemendikbud yang sudah memberi kesempatan saya bisa bicara di sini sebagai narasumber. Wah, luar biasa buat saya ya. Nah, untuk temanya kan memang menerima di sini memahami ya suara hati dan inspirasi dari anak gitu. Ini sangat tepat sekali atau pas banget gitu ya sama kondisi yang saat ini saya hadapi itu anak saya bernama panggilnya Adrian. Dia ada kurikulum VT-nya di situ saat ini di SMK, terus bidangnya kebetulan saya udah temukan itu minat di bidang art ya, terus seni rupa. Karena sejak kecil dia memang sukanya itu sama brosur, tabloid, majalah itu sejak kecil. Kemudian dia kumpulkan kemanapun dia pasti ambil itu kumpulkan terus digambar dan sama dia itu gambarnya itu merupakan rangkuman dari seluruh brosur-brosur yang dia dapat dan digambarnya secara detail. Itu yang saya simak gitu ya sampai sekarang. Kemudian akhirnya saya bingung apa ya untuk menyalurkannya. Akhirnya coba belajar di sekolah gambar, latih di robotik, kemudian komunitas gambar saya ikuti juga. Ada uh, seorang dosen ITB itu ya, dia menggambar sketsa itu, apa Profesor Tamrin itu, beliau masih ada sekarang. Saya ikuti juga kursus juga komputer, Photoshop dari Yayasan Biruku ya di Bandung. Nah, itu saya coba aja semua ikuti karena harus ada kegiatan buat dia ya menurut saya. Nah, kemudian di situ dari web akademiknya antara lain bisa disebutkan TK Calistung, di rumah main di Bandung, SD Putra Indah Bandung juga, SMP 48 Bandung, dan saat ini di SMK Budi Warman 1 Jakarta. Semuanya ini sekolah umum ya, para sahabat luar biasa, sekolah umum, dan di sana bergabung dia antara reguler dengan anak yang berkebutuhan khusus itu dicampur ya. Dan ini sangat luar biasa, guru-gurunya itu uh, ada yang support dan ada yang tidak ya, karena saat dulu sampai sekarang sih udah mulai banyak nih guru-guru yang mulai menambah ilmu tentang anak kebutuhan khusus ya. Kalau dulu ya mungkin agak minimalis ya, minimal. Jadi mereka butuh guru pendamping saat di sekolah itu. Jadi kita sediakan guru pendampingnya selama di sekolah. Itu sedikit kurikulum kitanya. Lanjut, ada pengalaman saya ketika Adrian kecil. Boleh dilanjut, Bun, slide-nya. Kan slide-nya. Di sini ada pengalaman saya waktu Adrian kecil itu. Pertama, ketika usia 18 bulan, baru kami ketahui di daftar tumbuh kembang anak itu kita lihat secara fisik oke, tapi kemudian ada
saat-saat kita ketika dia dipanggil tidak menoleh, kontak mata tidak ada. Nah, dari situ kita mulai cari-cari informasi ya. Nah, se- saat itu sangat minim sekali untuk informasi mengenai autism itu ya, sehingga saya berusaha dengan papahnya gitu, mencari informasi kemana dokter yang kompeten di bidangnya gitu, sampai ke dokter Purboyo gitu, di Dago ya, Bandung. Nah, saat itu akhirnya beliau vonis bahwa Adrian itu memiliki gangguan autism levelnya medium. Jadi kalau medium itu masih ada harapan untuk diperbaiki dengan terapi-terapi. Satu ya pasti sebagai orang tua itu denial atau penolakan seperti itu ya, udah wajar, dan tidak terima dan sebagainya. Itu sudah fase yang sudah kami lewati. Akhirnya kami berdua itu ayah dan bunda itu harus saling support, mencari literatur, terus cari dokter, beberapa dokter tempat terapi. Nah, itu juga kan perjuangan karena saat itu biayanya mahal dan sedikit ya. Waktu itu kami di Cirebon sebelum di Bandung. Ketika Cirebon biayanya terlalu mahal dan cuma satu-satunya di sana tempat terapi, akhirnya kami ke Bandung dan ada di sana Jati Surip kami temukan dengan dokter Gemah. Itu sampai sekarang menjadi dokter konsultannya Adrian ya. Itu dari situlah mulai diajarkan mengenai terapi bicara, perilaku semua. Dan tidak itu saja, kita juga ada perkumpulan. Nah, itu sangat yang membuat orang tua juga harus diterapi. Itu memang harus orang tuanya juga ya, sehingga kita itu merasa ada penguatan gitu sebagai orang tua, jadi semangat juga untuk mengantarkan anak-anak ini ya dengan kebutuhan, kata Bu Isni, pribadi yang unik. Itu memang benar sekali ya. Dan guru-guru itu sangat membantu proses pembentukan Adrian itu ya, jika dari masa terapi itu. Karena saya ingat di situ pertama kalinya kan ciri-ciri autism itu salah satunya kosakatanya yang sangat sedikit dan terlambat bicaranya. Nah, dan bahasa yang kata-kata yang pertama diucapkan adalah kuda ya, bukan mama, bukan papa, tapi kuda saat itu. Dan itu guru terapinya yang menyampaikannya dengan gambar ya. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya saya bisa simpulkan 7 fakta unik Adrian. Antara lain dia menggambar secara rinci dan detail. Ini yang disebut pribadi unik itu ya, sahabat. Mengekspresikan yang berlebihan pada sesuatu yang disukai. Contohnya waktu di SD itu dia pada anak autism itu ya, para sahabat, dia itu secara fisik kan memang seperti tidak tampak ya, tidak ada tidak kelihatan autism, tapi kalau masalah puberti atau pubertas itu sangat cepat dibandingkan dengan anak seusianya. Jadi usia kelas 4 dan kelas 5 itu dia itu sudah suka lawan jenis gitu, para sahabat. Nah, diantaranya dia itu suka dengan lawan jenis, dengan pura-pura nabrak, kemudian maaf gitu. Tapi dia selalu minta maaf kalau ada sesuatu yang salah, dia pasti minta maaf, cuman berlebihan gitu, dengan gayanya itu sangat. Kalau yang biasa kan malu-malu, kalau dia enggak, saya suka kamu gitu, kamu
juga harus suka saya dan agak kayak baca pemaksaan gitu. Padahal guru itu yang lawan jenis suka kan, cuman dia pikir dia semua harus suka gitu kalau dia suka. Kemudian waktu koleksi tadi ya, brosur itu dia kadang otomotif, kemudian desain rumah, elektronik, dan ganti-ganti gitu sesuai dengan yang dia suka. Kemudian ada lagi dia kurang suka berdiam diri lama, jadi duduk itu 5 menit 10 menit berdiri. Sama perlakuannya ya, para sahabat luar biasa, sama para guru yang pernah menangani harian di SD dulu, dia itu duduk hanya efektif 15 menit sampai di sekarang ya di sekolah SMK juga demikian. 15 menit pertama adalah fokus, selanjutnya dia izin keluar. Saya sudah konsultasi dengan gurunya bahwa untuk efektif materi mohon di 15 menit pertama, selanjutnya bisa dipersilakan berdiam karena dia tidak bisa duduk diam tadi, jadi udah nggak fokus aja, dia pengen keluar mau ke perpustakaan atau duduk hanya duduk di depan kelas sambil gadget atau duduk lihat-lihat buku majalah yang dia suka gitu. Kemudian saya sudah konsultasi dulu dengan gurunya ya. Ada lagi terkadang meracau, jadi meracau itu memang ciri khas autism yang sampai ini masih belum hilang ya. Kadang meracau itu tentang apa yang dia lagi bahas gitu. Tentang otomotif ya, dia saat ini kan otomotif dengan berbasis bahasa Inggris dari YouTube itu, dan dia trafficking dengan bahasa yang sama dengan YouTube itu. Dan sebetulnya orang tua hanya di belakang aja ya, Bun. Ada sahabat harus mendampingi terus apa aja nih kegiatannya di melalui YouTube itu. Kemudian ada lagi, kalau kenyamanannya terganggu, emosinya tidak terkendali dan tantrum. Nah, ini yang sangat ditakutkan oleh semua teman-temannya atau gurunya di sekolah kalau ketika tantrum. Nah, kita juga, saya sebagai orang tuanya juga selalu konsultasi dengan guru kalau ada tantrum, segera hubungi saya dan saya langsung hadir. Dan di situ penanganannya saya juga udah sampaikan, disosialisasikan ya oleh saya juga ke teman-temannya. Saya presentasi di depan tiap kelas di sekolahnya ya, bahwa autism itu seperti ini, terus kalau ada itu kasusnya seperti ini. Jadi ketika tantrum tolong jangan panik semua, dipeluk atau digiring kalau di oleh guru atau yang lebih apa ya, lebih dia segani gitu ya, digiring ke suatu ruangan yang nyaman buat dia, kemudian suruh duduk minum atau ambil wudhu. Kadang saya bilang ayo ambil wudhu. Nah, setelah tenang baru ditanyakan kenapa bisa dia merasa gak nyaman seperti itu. Pasti ada penyebabnya gitu. Pernah kejadian juga seperti itu, dia tantrum, saya dipanggil ke sekolah, ternyata dia itu kenapa kakak, aku dibilang maaf emang gila katanya. Nah, di situ mungkin ini belum paham teman-temannya ya, memang yang disebut itu yang manggil itu anak kelas di atasnya ya, hanya gurau aja maksudnya. Pas dipanggil sama gurunya juga kita bilang, oh enggak ini canda aja, canda. Seperti itulah yang kadang aku bukan dia, aku dikejar-kejar sama kena pakai sapu, pakai ditarik, pokoknya dikejar sampai nggak ketemu, dia nyumput gitu, terus kacanya dipecahin sama dia, pokoknya sampai dapat gitu. Dan akhirnya kita bicarakan, akhirnya saya sosialisasi lagi. Jadi mereka itu mencoba mendekati tapi nggak tahu caranya bagaimana untuk komunikasi dengan dia. Memang ada trik-triknya, kadang harus dianya lagi moody gitu, lagi siap untuk diajak bicara baru dia mau gitu. Nah, itulah kadang-kadang uniknya di situ dan perjuangannya di situ. Sebagai orang tua harus memahami itu, dan kita juga inginnya anak juga pada guru itu diberikan, mereka itu diberikan apa, pendidikan yang
betul yang Bu Isni sampaikan itu, bahwa mereka itu tidak bisa jangan dibedakan, tapi memang disesuaikan dengan kebutuhan mereka ya. Ada yang pendiam seperti itu, ada yang aktif kayak Adrian itu kan dia aktif banget, aktifnya contohnya nggak mau diam kan, duduk 10 menit langsung keluar ruangan itu. Jadi ada perbedaan, ada membedakan, dan perlakuannya juga berbeda. Kemudian sampai saat ini juga kita masih sosialisasi terus bahwa autism itu seperti apa, dan mereka kan berbeda-beda gitu. Kemudian untuk para guru, terima kasih perjuangannya, tanggung jawabnya luar biasa, karena sampai saat ini juga guru di SMK-nya juga, kepala sekolahnya sangat support kita. Jadi mereka itu sangat menghargai anak-anak dengan kebutuhan khusus ini, karena mereka itu pasti punya kelebihan. Nah, itu yang kita tonjolkan dan kita angkat gitu, kelebihan. Nah, selanjutnya kita udah berusaha, nah, lebihnya diserahkan kepada yang Maha Kuasa ya, karena saya yakin Allah menciptakan itu dengan kelebihan ya, dengan punya kelebihan wala ya. Kemudian untuk itu anak SD, SMP, SMA saya udah lalui. Sekarang yang ada PR lagi itu ketika remaja ya, SMK ini masa-masa pubertas itu yang paling top di usia remaja ya, karena mereka itu kan memiliki rasa pubernya itu melebihi dari yang biasa ya, dari yang normal, sehingga kita orang tua, guru itu memang harus sabar, ikhlas ya dari perubahan perilaku ini. Kemudian tetap harus konsultasi ke dokter atau terapisnya, itu sampai sekarang juga kita terus, karena kan untuk melihat progresnya ya, jangan sampai mereka ada penyimpangan seperti itu. Kemudian seperti tadi disampaikan, konsultasi dengan guru itu harus rutin, dengan guru BK BP-nya ya, kemudian teman-temannya. Jadi saya juga punya kontak WA-nya temannya di sekolahnya nih, siapa aja, terus gimana dia, kadang-kadang saya juga kontak dia gimana dia di kelas gitu. Sudah gitu tolong sambil ini ya, kalau ada apa-apa hubungi saya gitu. Itu juga penting ya, perlu dan penting. Kemudian kita sebagai orang tua ya harus berada di belakang anak ya, menghadapi pengalaman baru dengan kejadian-kejadian yang entah apa gitu ya, harus siap dulu. Dan yang pasti orang tua itu harus optimis, kita sebagai orang tua harus optimis bahwa anak ini ada di Tuhan yang harus kita jaga dan kita kembangkan semua kreativitasnya. Kemudian untuk memahami suara hati sebagai ini ya, tema hari ini gitu, memahami suara hati itu memang kita harus memahami maksud atau pemikiran-pemikiran Adrian dengan cara kita selalu komunikasi, walaupun verbal ya. Kadang-kadang hanya ibunya dan orang tua yang tahu cara komunikasinya dia itu maksudnya apa gitu, karena orang tua itu tahu ya kebiasaan-kebiasaannya lah ya. Kemudian karena ini juga kebiasaan dia itu harus berulang-ulang, nah itu salah satu ciri autism juga. Jadi para guru jangan hilang sabaran untuk berulang-ulang untuk mengingatkan dia, karena mereka itu sering lupa atau gimana ya, jadi harus diingatkan terus. Satu lagi, kemudian kita harus tersenyum saat bicara dengan dia, dan lihat kontak matanya. Kalau kita udah mulai marah, dia langsung kenapa marah, apa ya, jadi udah mulai
pemicu tantrumnya dia itu dari sikap kita yang udah kayak marah gitu, dia nggak suka. Jadi senyum. Mungkin itu sekilas balik hari-hari yang saya hadapi. Kalau ada yang mau tanya boleh, silakan, mungkin bisa sharing aja di sini. Terima kasih. Silakan kembali ke ini. Iya, alhamdulillah. Sangat menginspirasi sekali, sahabat luar biasa ya. Bagaimana pengalaman dari Bunda Ima ketika mengasuh Adrian dari perjuangannya tadi. Sekarang usianya 17 tahun, berarti sekitar 17 tahun yang lalu ya, mencari tahu minimal usia-usia. Diketahui umur berapa? Mulai 18 bulan. 18 bulan ya. Jadi ketika ya berarti sekitar 16 tahun yang lalu kita tahu sendiri bagaimana informasi tentang autism itu mungkin belum seperti sekarang gitu ya, dan bagaimana cara mencari informasi juga belum seperti sekarang. Kalau sekarang kita mungkin kemudahan teknologi membuat kita justru kebanjiran informasi, dan bahkan iya, kalau sekarang kita kebanjiran informasi dan harus menyeleksi informasi tersebut. Kalau dulu cari informasi aja, jangankan cari informasi yang salah atau yang benar gitu ya, cari informasinya aja udah susahnya banget. Mungkin kebayang lah ya 16 tahun yang lalu seperti apa. Sahabat luar biasa, tadi Bu Ima sudah berbagi pengalaman tentang bagaimana mencari tahu kemudian membesarkan Adrian, dan tadi ada ciri-ciri khas dari Adrian yang sangat detail untuk sesuatu ya, terus nggak suka kalau dimarahin. Mungkin anak-anak kita juga sebenarnya bukan hanya Adrian yang memiliki autism aja ya, Bu. Mungkin juga kita juga tadi yang Bunda Isti katakan tuh, anak-anak itu juga harus didengar inspirasinya, suaranya, keinginannya ya. Kita gabung lagi dengan Bu Isni mungkin. Bu Isni. Iya Bunda. Gimana Bu Isni mendengarkan tadi pengalaman Bu Imah dalam mengasuh Adrian? Sekarang Adrian sudah SMK ya, dan bisa mengikuti pelajaran di sekolah umum ya, dengan ambil jurusannya apa Bu? Multimedia dia. Wow, keren, Masya Allah Bunda. Seneng gambar. Oh iya, gambar-gambarnya. Oh ya, keren. Itu bagus. Karyanya Adrian ya Bu ya? Saya dari tadi udah ngintip tuh. Bagus sekali gitu kan papernya Bunda. Ya, jadi yang di belakangnya Bu Ima yang jadiin background itu, sahabat luar biasa, insan edukasi dan classmate, itu ternyata karya-karya dari Adrian. Luar biasa. Kita kan selama ini mungkin kurang melihat potensi anak ternyata gitu. Padahal kalau kita mendengarkan, ini pilihannya sendiri ya Bu ya, memilih sendiri ke sana ya, sendiri untuk sekolahnya bahkan. Itu ternyata memungkinkan dan bisa gitu. Gimana Bu Isni? Bu Isni tadi ada yang lewat katanya mau cerita tentang apa yang belum disampaikan kepada sahabat luar biasa. Silakanlah, kita sambil ngobrol-ngobrol nih dengan Bunda Ima. Aduh, luar biasa, alhamdulillah. Ternyata Bunda Ima, keren banget, luar biasa Bunda Ima perjuangannya, Masya Allah. Memang masih belum berhenti Bu. Masih panjang. Iya, betul Bunda, betul. Tetap harus semangat Bun. Saya itu kalau lihat memang betul ya apa yang Bunda Ima katakan, bahwa kalau dilihat dari segi fisik mungkin tidak ada yang kurang ya, orangnya ganteng ya kan, sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah banget. Jadi ketika kita memang harus menghadapi sesuatu yang mungkin tidak ada di pikir kita ya Bun ya sebelumnya, mungkin kita juga akan merasa kaget ya Bun, karena ketika kita mengetahui bahwa anak kita itu memiliki keunikan, anak kita memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun jangan jadikan keunikan dan kekurangan itu sebagai sesuatu yang menghalangi anak untuk belajar. Makanya pas ketika Bunda Ima bercerita itu sangat luar biasa.
Namun ketika anak harus belajar tentang aturan, kemudian norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat juga, eee, bagi anak dan orang tua itu agar selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan pada anak, khususnya untuk anak yang berusia Bun ya. Tetapi ingatlah kapasitas dirinya dalam menjalankan apa yang sudah diajarkan itu, sesuai kebutuhannya, pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Ketika anak sudah tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah umum, sebaiknya orang tua tidak langsung menyerah begitu saja. Namun, orang tua harus mencari alternatif pendidikan lain, kan, yang cocok dengan kondisi dan kebutuhan sang anak. Nah, bisa sekolah inklusi, kemudian sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus dan sebagainya. Sebelum menentukan tempat pendidikan pun yang tepat untuk anak, sebaiknya kita konsultasikan. Betul, makanya pas saya lihat prosesnya Bunda Imah, wah ini sudah Ini sesuai inklusif dengan semua tapi Bun, iya ini betul. inklusif semua. Betul, kan dengan psikolog juga kata Bunda Ima tadi Ya, sampaikan bahwa harus. agar lebih mendapatkan informasi yang lebih komprehensif ya Bun ya. Kemudian peran orang tua serta anak didik di era apalagi di era zaman sekarang ya Bunda, bagaimanapun juga bahwa anak ABK, anak yang luar biasa harus tetap mendapatkan pendidikan demi menyalurkan potensinya, ya kan? Demi menggapai masa depannya. Ini karena semua anak berhak untuk berguna bagi bangsa dan negara. Meskipun di lingkup yang berbeda, optimis pun anak mampu. Artinya sebagian orang tua berpikir kalau ABK tidak bisa apa-apa atau tidak bisa berprestasi. Anggapan ini kurang tepat lah, karena kondisi anak jika diberikan kesempatan untuk tumbuh, ia akan sukses pada waktunya.